Bagaimana hukumnya membawa nasi lengkap kemudian dibawa ke seorang tokoh masyarakat untuk dimintakan doa bagi orang yang sudah meninggal? Iya, ini namanya tawassul. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Yang pertama tawassul dengan asma'ullah al-husna, seperti doa ketika Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Lihat tuh, 2 kata pertama kita tidak berdoa. Kita mengatakan Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf. Baru kita minta fa'fu anni, Allah ampuni, maafkan aku ya Allah. Itu tawassul dengan asma'ullah al-husna, ya ghafur ighfirli, ya. Itu nggak masalah. Tawassul yang kedua, tawassul dengan amal soleh, seperti sedekah, puasa sunnah, apa aja. Nabi mengatakan dawu marbakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan kalian bersedekah. Nggak apa-apa. Kita sedekah ke masjid, ya Allah mudah-mudahan kau sembuhkan ummi ana ya Allah. Nggak masalah. Itu tawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh. Kita datang ke rumah orang soleh itu, ya biasanya kita bawa oleh-oleh atau apa. Tapi Anda nggak tahu maksudnya nasi lengkap ini apakah itu sekedar oleh-oleh buat sang tokoh masyarakat. Kalau memang dia orang yang soleh, ya nggak apa-apa jemaah. Kita datang tuh kepada orang soleh minta doanya, nggak apa-apa. Tapi syaratnya dia masih hidup dan benar orang itu orang soleh, bukan dukun. Nah, kita harus jangan sampai yang kita datengin dukun. Datang para ulama itu masih tetap seperti itu, datang kepada gurunya, mengatakan guruku doakan anak. Anak ngomong sama abahnya, mau Mi-nya, Mi besok anak mau ujian, Mi doakan anak Mi ya. Mi anak besok mau berangkat ke Bali, doakan. Itu nggak masalah. Itu termasuk tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Para sahabat minta doanya Rasul SAW, minta doanya Abbas, minta doanya orang-orang soleh. Tidak semua orang dimintain doa. Makanya ketika minta hujan, Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas, dipanggil Abbas, sini kau doa minta sama Allah buat kita. Berdoa, nggak apa-apa itu jemaah. Tapi jangan itu jadikan kebiasaan sehingga kita nggak mau berdoa. Ente kenapa nggak minta? Wallah ana takut tidak dikabulkan. Allah itu berfirman, ud'uni pasti Allah kabulkan. Kau minta, jangan takut. Yang ketiga, talabuka li ghairihi, engkau menuntut, memohon pertolongan kepada selainnya. Perlu digarisbawahi, tawassul bukanlah memohon kepada selain Allah. Tawassul itu hanya meminta kepada Allah. Terus kenapa perlu menyebut nama guru-guru? Karena Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Buni, Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung itu banyak. Salah satunya ada gudangnya. Siapakah gudangnya? Gudangnya adalah waliyun min awliyaillah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah itu hati-hati, kalamnya itu dia berkalam itu dengan kolbunya. Jika dia berdoa, doanya terdengar sampai ke langit sana. Ya. Kenapa? Karena dia berdoa, nafasnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling dekat kepada Allah kan ruh kita, dan ruh itu terhubung erat dengan nafas. Terhubung erat dengan nafas ini. Maka ada namanya zikir anfas, zikir nafas, ya. Saya baru saja mendapatkan ijazah Thariqah Haidurusiyah, ya, dari salah satu guru kita, dan di situ ada zikir anfasnya, ada zikir anfasnya, zikir nafas, ya. Sebagaimana di Thariqat Samaniyah ada Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, dan Thariqah lain ada, ya. Jadi kita bertawassul bukan meminta kepada selain Allah, hanya meminta kepada Allah, ya. Oh, tawassul cuma boleh kepada orang yang hidup dan hadir, Ustaz, kan gitu kata orang. Apa jawabannya? Di hadis Imam Tirmizi tidak disebutkan hidup dan hadir. Nabi cuma mengajarkan, Allahumma inni atawajjahu bika, inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fashfa' fiyya, atau fashfa' faqdi hajatinya. Ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan nabimu, Nabi rahmah. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertawassul kepadamu, berwasilah, bermediasi denganmu dalam memohon kepada Allah. Mohonnya ke siapa? Ke Allah.
tapi nyebut nama Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad di dalam dirinya ada gudang nur asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diwariskan kepada ulama. Ulama ini menyimpan di dalam rohaninya cahaya-cahaya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sampaikan, qalbul awliya, qulubul awliya, khazainu asma'illahi ta'ala. Qalbunya para wali-wali Allah adalah perbendaharaan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan dadanya para ulama adalah kuburnya ma'rifat dan asrar. Kubur itu diziarahi enggak? Diziarahi enggak? Imam Ghazali ini ngomong, antum kalau nggak percaya yang pertama, yang Ghazali aja deh yang percaya. Kalau aneh kan ngomong, qalbunya para aulia adalah kumpulan gudang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, beliau berkata, apa kalamnya? Sudurul ulama kuburul ma'arif, kuburul ma'rifah wal asrar. Dada para ulama adalah kuburan daripada ilmu ma'rifat dan rahasia. Itu sebabnya ulama dikunjungi, ya, itu sebabnya ulama dikunjungi. Ya, saya pun senang ziarah ke ulama. Kalau ke saya nggak usah dulu lah, ngaji-ngaji aja, nggak usah soan-soan dulu lah, belum pantas ya. Belum pantas aneh disoan-soanin ya. Mau berkunjung belum pantas, masih ada guru-guru sepuh, kiai-kiai senior, kepada beliau lebih aula, lebih utama kita berkunjung ya. Kalau perlu saya temenin berkunjung ke mereka, kebetulan lagi pas waktunya ya, insya Allah ya.